Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam kegiatan berbaring. Nah, siang-siang seperti ini memang paling enak kita berbaring ya. Tapi berbaring yang ini adalah berbaring yang positif, belajar bersama dalam jaringan. Baik, kepada Pak Kono, kami sudah tidak sabar lagi untuk menantikan sajian materinya. Dipersilahkan Pak Kono. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan gembira sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Dari Aceh saya kira banyak itu tadi sampai ke situ Bondo. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dan insya Allah bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu, di layar sudah kelihatan slide pertama. Saya slide show dulu ya. Oke, lihat nggak Bapak Ibu? Terlihat. Ya, terlihat. Jelas. Suara saya jelas nggak? Tertangkap? Jelas. Baik, ya. Saya memang mengambil tema Magic and Trick, jadi suka belajar matematika. Ini harapannya memang kita bisa bagaimana agar matematika itu disukai anak-anak, khususnya belajarnya itu senang lah gitu. Senang belajar sebagai awal, harapannya lama-lama anak menjadi prestasi di matematikanya meningkat gitu. Baik, untuk kegiatan berikutnya nanti mohon Bapak Ibu, karena matematika itu tidak lepas dari paper and pen. Jadi Bapak Ibu sediakan kertas dan pulpen. Kertas HPS, cukup kertas HPS lah ya. Jadi misalkan seperti ini kan kertas dan pulpen. Ya, karena ini nanti ada hitung-hitung pasti matematikanya. Banyak triknya seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan Dengar aja deh. kertas dan pulpen. Baik. Nah, untuk pertama karena waktu kita sangat pendek, mari kita buka jendelanya. Nah, terbaca nggak ini Bapak Ibu? Pantun matematika. Karena bicaranya matematika. Nah, ada kalkulus, ada aljabar. Ada geometri dan aritmetik. Agar virus tidak menyebar, gunakan selalu antiseptik. Suara saya ketangkap suara saya? Tertangkap, bagus. Tertangkap Pak, tapi jelas. Ya. Jelas. Jelas betul terus ya. Oke. Yang kedua, tinggi. Nah, itu sih. Belajar di tengah keluarga, kita manfaatkan teknologi. Nah, seperti sekarang ini. Masih ada lagi. Jika geometri ada garis sejajar, logika ada kontraposisi. Kita harus tetap mengajar walau kadang terkendala koneksi. Nah, ini apalagi di pendalaman ya. Betul. 21 ditambah 3, hasilnya 24. Di rumah bersama keluarga, pilihan yang paling tepat. Wah, apalagi di zaman COVID-19 ini. Oke. Cakep. Silakan. Nah, ini tujuan kita ini. Membuat siswa senang belajar matematik. Ya, jadi ini
cara-cara yang akan saya sampaikan, walaupun ini sangat briefing pendek, tapi nanti mudah-mudahan membuat Bapak Ibu bisa mengembangkan gitu ya. Senang belajar matematik. Nah, saya mulai dari ini. Gambarnya jelas Bapak Ibu? Siapa dia? Oke. Kira-kira siapa ini? Al-Khwarizmi. Al-Jabar. Al-Jabar. Iya. Jabar. Nah, di gambar berikutnya sudah ada tulisan Al-Jabar dan angka 0. Nama beliau adalah Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Nah, ini tokoh matematika, tokoh besar matematika, ilmu matematika. Nah, sedikit saya perkenalkan, dan ini barangkali ke anak-anak juga barangkali belum kenal, ini akan membuat sedikit. Ini dikenal sebagai bapaknya Al-Jabar, father of algebra. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ya. Seorang ahli matematika, juga astronomi, astrologi, geografi. Nah, itu ini berasal dari Persia, lahir tahun 780 sampai 850 ya di Baghdad. Nama Al-Khawarizmi ini ternyata dikenalnya panjang malah ini Bapak Ibu. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Dan di barat ini, di barat namanya macam-macam sebutannya. Ada Al-Khawarizmi sendiri, ada Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Harizmi, Al-Goritmi, dan Al-Gorismi, dan seterusnya ini. Nah, ini barangkali salah satu contoh bagaimana sesuatu yang baru ini bagi anak-anak bisa lebih memotivasi. Ini Al-Khawarizmi. Ini siapa Bapak Ibu? Bosnya Facebook. Mark Zuckerberg. Betul. Ini CEO-nya Facebook. Perhatikan, saya cuplik pendapatnya. Saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Ini memang anak-anak milenial, saya kira faktanya banyak sekali. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi. Jadi beliau ini sangat mengidolakan. Kenapa? Karena tanpa algoritma dan aljabar yang beliau temukan, yang Al-Khawarizmi temukan, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, ada BBM, ada Line, games, bahkan komputer. Nah, ini yang barangkali anak-anak kita belum banyak yang tahu ya, bahwa bosnya Facebook ini justru idolanya adalah ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperkaya Al-Khawarizmi itu siapa detailnya. Ini menjadi bagian yang menarik kira-kira untuk dijadikan penugasan dan seterusnya. Jadi awalnya seperti ini. Nah, kita fokus tentu di sini ya Bapak Ibu. Belajar harus menyenangkan. Kita akan mencari tahu mengapa kok harus menyenangkan, apa itu belajar menyenangkan, bagaimana caranya. Nah, ini yang akan coba saya sampaikan, walaupun singkat ya. Ini tentang mengapa pembelajaran itu harus menyenangkan. Ini Bapak Ibu, di PP 19 tentang standar nasional, khususnya di standar proses, itu ada poin yang kedua terutama Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan. Nah, di sana ada kata menyenangkan. Menantang dan terusnya ini. Ini menjadi hal yang harus kita lakukan karena amanah dari standar proses.
Ya, makanya itu ini dasarnya. Dasarnya adalah PP 19. Berikutnya, secara ilmiah, mengapa pembelajaran harus menyenangkan? Itu saya ambil coba dari bukunya Primadi. Buku lama tapi masih relevan. Ada di sana pernyataan seperti ini. Belajar, berpikir, dan berkreasi, ya, 3 hal ini disebut sebagai proses imajinasi. Itu 1. Jadi ada proses imajinasi. Di sisi lain, kapasitas saraf untuk berpikir otak menerima ancaman. Artinya otak dibajak secara emosional. Nah, dari 2 pernyataan ini diambil kesimpulan proses imajinasi akan terhambat bila pembelajaran bersuasana ancaman. Artinya, supaya tidak terhambat, maka jangan ada ancaman. Berarti kata lainnya adalah harus menyenangkan. Bahasa umumnya biasa disebut enjoy. Nah ini Bapak Ibu. Kira-kira 2 inilah kenapa pembelajaran harus menyenangkan. Saya cuplikan 1 pendapat, karena mungkin banyak ya pendapat bagaimana itu pembelajaran yang menyenangkan. Ini dari Ross dan Nicole. Ciri pembelajaran menyenangkan itu yang pertama, ciptakan lingkungan belajar tanpa stres dan aman untuk melakukan kesalahan. Artinya kalau tanpa stres itu ya enjoy saja begitu Bapak Ibu. Dan anak-anak aman untuk salah, artinya tidak takut salah. Ini justru bagian dari tadi. Kalau sudah ketakutan dulu, justru kemampuan otak itu mengecil untuk berpikir. Makanya inilah yang disampaikan oleh Ross dan Nicole. Pembelajaran menyenangkan ciri-cirinya tanpa stres dan enjoy. Artinya aman untuk melakukan kesalahan. Jadi walaupun salah tidak kemudian dibully tanda kutip oleh gurunya. Yang kedua, bahan relevan dan bermanfaat, saya kira ini sangat jelas. Kemudian yang ketiga ini, menjamin bahwa dapat berlangsung proses belajar positif. Artinya di kelas itu tidak ada yang sifatnya labeling, ya, negatif, lu lagi gitu, sama. Itu semacam label. Ini menjamin bahwa pembelajarannya positif. Kemudian melibatkan secara sadar semua indera, otak kanan dan otak kiri. Jangan hanya, barangkali banyak di antara kita hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Nah ini yang saya kira kurang optimal. Ya, jadi harus semua indera. Ada berapa indera Bapak Ibu? 5. Banyak. Di rumah saya ada indera 1, Pak. Iya, lebih dari 5. Ada Indra Gunawan, Indra Birowo, Indra Brugman. Otak kiri. Kalau matematika itu jangan lupa otak kanan itu yang pembelajaran menyenangkan, cara pembawaannya. Ya trik dan magic inilah kita harapkan dan otak kanan akan juga bekerja. Ini yang ketiga. Kemudian menantang peserta didik untuk berpikir jauh ke depan. Kita bisa melakukan ini kalau kita selalu upgrade pengetahuan kita, Bapak Ibu. Nah ini harapannya Bebaring ini akan mengajak Bapak Ibu untuk nanti menggali lebih jauh materi yang sedikit sampaikan supaya ini membuat anak bisa berpikir jauh ke depan. Kemudian mengkonsolidasi bahan ajar yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang. Ini sebetulnya refleksi intinya. Jadi selalu refleksi bagian dari bagaimana itu ciri-ciri pembelajaran menyenangkan. Oke ya, singkat aja. Udah. Kiat-kiatnya seperti apa? Ini saya cuplikan beberapa.
baru itu menyenangkan. Jadi artinya ini menuntut kita selalu upgrade, selalu update yang baru-baru lah ya. Bagaimana itu, karena itu lebih menyenangkan, lebih kontekstual. Kemudian menantang, itu menguras perhatian tadi ya. Kalau orientasinya jauh ke depan, ini akan lebih menantang. Kemudian berikan penghargaan, ini akan memberikan kebanggaan. Jadi jangan pelit, ucapan bagus, luar biasa, tepuk salut, wah, seperti itu. Itu bagian bagaimana penghargaan. Jadi kita bisa belajar dari almarhum Pak Tino Sidin. Semua karya itu bagus, bagus. Nah gitu. Ini akan memberikan kebanggaan pada anak. Kemudian mengurangi takut salah. Ini siapa yang share ini, Pak? Halo, Din? Hostnya dong, hostnya. Aduh. Ini tampilannya gimana ini? Siapa yang nyela sharing tadi? Oke, kembali ya. Jadi sekali lagi ini pun sama kayak tadi, mengurangi rasa takut salah. Jadi anak diberikan penghargaan apapun yang dia buat, walaupun itu salah, jadi tetap kita semangati. Kamu pasti bisa dan seterusnya. Berikut meningkatkan keyakinan. Jadi anak bagaimana agar apa yang dia lakukan itu harus dilakukan dengan penuh keyakinan, dan integrasikan siswa dengan teknologi. Saya kira apalagi zaman sekarang ya, COVID ini yang mungkin saja pembelajaran akan masih lama di rumah, teknologi harus dioptimalkan. Mengubah ancaman jadi peluang, kemudian membuat senyum dalam kondisi yang paling sulit, walaupun tanggal tua tetap harus. Nggak ada tanggal tua sekarang ya. Evaluasi diri untuk kembangan ide-ide. Ya, saya kira ini beberapa yang bisa sampaikan kiat-kiat, silakan dikembangkan. Oh, that's enough, Pak. Satu lagi, bagaimana itu atau apa itu pembelajaran menyenangkan, kita juga harus tahu ini. Sebagai seorang guru, dasar yang bisa kita lakukan ini Bapak Ibu, supaya tadi melibatkan semua indera, melibatkan otak kanan, otak kiri. Nah ini ada rekomendasinya, buatlah yang teringat, yang masuk ke memori jangka panjang itu usahakan yang 90% ini. Jadi bermain peran, melakukan simulasi, mengejar hal nyata. Nah ini akan melibatkan semua indera. Ya. Kalau hanya lihat itu pasti juga ada mendengar, itu hanya 30% Bapak Ibu. Jadi harapannya kita yang 90% ini. Nah ini tentu perlu teknologi, perlu kemampuan kita menyiapkan bahan, alat, dan seterusnya. Ya. Ini dari segi yang diingat, artinya yang masuk memori jangka panjang. Dari segi keterlibatan, tentu harapannya ini. Yang paling anak tidak hanya melihat, mendengar, tapi langsung bisa berinteraksi, berbuat dengan bahan ajar, dengan bahan teman-temannya, dan seterusnya. Ini harapannya ya. Jadi ini yang mendasari kenapa kita bagaimana menciptakan belajar menyenangkan itu usahakan yang 90%. Ini dasarnya diambil dari Wyatt and Looper ya Bapak Ibu. Successful learning comes from doing. Jadi belajar itu harus dari berbuat atau melakukan. Ini pertimbangan kita kenapa beberapa hal untuk bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Nah ini fokus kita. Siapa ini Bapak Ibu? Halo, terdengar suara saya? Terdengar.
Oke. Terdengar. Fokus kita Lanjut. tentu bukan pada gambar ini ya. Gambar ini jadi fokus juga nggak apa-apa lah, terutama bapak-bapak nih. Namanya Pak. Itu. Namanya Pak Ono. Nah, tempo fokus kita ini. Aslinya Pak Pono itu. Biar tambah Jadi semangat. walaupun pembelajaran menyenangkan harapannya utuh selama pembelajaran, tapi dalam waktu singkat ini fokus kita hanya ketika membuka pembelajaran. Bagaimana yang membuka inilah kita coba membuat anak jadi tertarik, jadi menyenangkan. Karena katanya kalau sudah awalnya senang, kesananya akan enjoy. Gitu. Jadi kita bicaranya tidak seluruh pembelajaran, karena kan ada pendahuluan, di situ pembukaan, ada inti, ada penutup. Kita fokus di bagaimana membuka pembelajaran di pendahuluan. Ya fokusnya sama gurunya aku. Ah iya, di sini iya. Saya sengaja biar sore-sore seger lah gitu. Oke, jadi membuka pembelajaran fokus kita ya. Buruan. Jadi ini bagaimana membuka yang menarik sehingga kita bisa menciptakan ini. Kesan pertama begitu menggoda. Kita nggak boleh Pak tampilan kayak gitu Pak. Iya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi kalau sudah anak tergoda di kesan pertama, kesananya pasti sudah akan ikut, akan penasaran dan seterusnya. Ini di terserah Pak Woko. Panggilan saya Kono, Pak. Oke. Ini 5 cara membuka presentasi, artinya pembelajaran itu, mengajar itu bagian dari presentasi ya, sama. Yang baik dan benar. Yang pertama tentu harus menyampaikan maksud dan tujuan. Kenapa? Supaya fokus. Hari ini kita belajar itu mau belajar apa? Untuk apa sampaikan, mungkin manfaatnya disampaikan sehingga anak jelas. Jadi harus jelas, fokus, sampaikan maksud dan tujuan. Saya kira ini semua Bapak Ibu guru itu semua sudah ya. Menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang, nah gitu. Itu sebetulnya sudah, karena ini harus jelas hari ini itu sampai jam sekian kita belajar tentang apa. Ini harus disampaikan. Kemudian yang kedua, bisa dibuka dengan cara memberikan pertanyaan. Jadi kalau untuk Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, pertanyaannya bisa disampaikan, mengapa Lijo ya? Liho apa Lijo itu? Berselingkuh. Ini nanti akan dibahas. Kemudian bisa memulai dengan cerita. Bisa memulai dengan data dan fakta. Bisa memulai dengan kutipan. Kita akan lihat ya satu nih. Contoh ini. Cara membuka dengan pertanyaan. Tadi saya dibuka dengan pertanyaan juga ya. Gambar tadi. Lewat Al-Khawarizmi. Sekarang ini. Siapa Bapak Ibu? Contoh. Ada yang bisa menebak? Gajah Mada. Gajah Mada. Karena kita orang Indonesia ya. Betul. Gajah Mada. Gajah Mada ya. Nah ini. Gajah tentu Mada. karena konteksnya matematik. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah Aryabhata. Lebih dulu jauh dari Al-Khawarizmi. 476 sampai 250. Ini orang kuno nih. Ini adalah penemu angka 0 dan bilangan pi. Pi itu 3,14. Ya, jadi ini mungkin jarang diungkap, makanya ini bagian yang bisa digunakan untuk memperkenalkan anak supaya lebih termotivasi. Juga ahli trigonometri, ahli aljabar, dan ini lahir di India.
Jadi ini contoh bagaimana membuka pembelajaran dengan cara pertanyaan. Gambarnya ditampilkan, siapakah ini? Nah, ini tentu trik berikutnya atau cara berikutnya membuka ini membuat anak penasaran, silakan dibuka di weleh-weleh.com. Nah, misalkan begitu. Ini akan membuat anak penasaran. Ini Aryabhata, ya, penemu pi. Ini sedikit saya kutipkan. Ini bahasa aslinya. Bapak Ibu bisa baca ini. Baca Ini bisa, tapi nggak bahasa ngerti. Sanskerta. Ya. Paling yang Bapak Ibu udah familiar kata catur. Bahasa Indonesianya ini. Nah, tambahkan 4 dengan 100, kalikan dengan 8, kemudian tambahkan dengan 62.000. Dengan aturan ini keliling lingkaran dengan diameter 20.000 dapat diketahui. Nah, itu cuplikannya. Jadi ini waktu zaman kuno pun ini sudah ditemukan dan ini menghasilkan pi itu 3,1416 dan seterusnya. Diperoleh dari mana tadi itu? 62.832 dibagi dengan 20.000. Ini menghasilkan angka tetap pi 3,0 yang dipakai sekarang. Ya, ini sejarah sedikit tentang siapa Aryabhata. Kemudian yang kedua, kita bisa membuka presentasi dengan cerita. Nah, ini kalau untuk anak-anak bisa nih, gambar ini cerita apa nih Bapak Ibu? Ini menarik karena apa? Ini terbukti saya Bapak Ibu waktu masih kuliah di IKIP Jogja, ada satu dosen yang selalu membuka pelajaran dengan cerita. Beliau sering keluar negeri. Nah, ceritanya itu disampaikan ke kami. Dan itu cara membawakan ceritanya itu bisa membuat kita ketawa dan nambah pengalaman. Jadi ini terkesan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa juga melakukan ini di pendahuluan, membuka pelajaran. Ini cerita. Kemudian bisa juga dengan kutipan. Cara membuka presentasi dengan kutipan. Ini contoh kutipan. Nah, definisi matematika menurut para ahli. Nah, ini ya Bapak Ibu. Menurut Rus Effendi, matematika disebut ilmu deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi sudah diketahui umum digunakan untuk membuktikan hal khusus. Kemudian dari James and James seperti itu, matematika ilmu tentang logika, bentuk susunan dan seterusnya. Dari Johnson and Rising, matematika adalah pola pikir, pola dan seterusnya. Nah, ini kutipan ya, jadi bisa mulai dari sini. Contoh kutipan lain. Nah, ini dari tokoh Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, dengan cara kutipan inilah bisa memotivasi anak, menambah pengetahuan, wawasan, dan seterusnya. Ya. Ini cara membuka presentasi. Satu lagi kutipan ini untuk Bapak Ibu Guru. Dari Ahmad Fuadi Sastrawan. Guru yang baik bagikan petani, mereka menyiapkan bahan dan lahan belajar di kelas. Memelihara bibit penerus bangsa, menyirami mereka dengan ilmu, dan memupuk jiwa mereka dengan karakter yang luhur. Guru yang ikhlas adalah petani yang mencetak peradaban. Ya, ini semua guru begini ya. Oke. Cara membuka presentasi juga bisa berbicara dengan berdasarkan data fakta. Ini. Nah, ini sekaligus memang ini up to date termasuklah karena sampai 2018 Bapak Ibu lihat skor PISA yang mengukur capaian hasil belajar matematika, membaca dan sains. Bapak Ibu bisa lihat matematika itu selalu rendah.
selalu rendah dan ini tantangan. Nah, kita coba bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika, ya walaupun kecil, dimulai dengan belajarnya yang menyenangkan. Ya, jadi data fakta ini jadi alasan juga kita bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan memulai mengajar yang menyenangkan. Oke, ini data fakta. Kemudian, nah ini, jadi ada 5 itu ya. Penting juga bahasa tubuh. Kalau ngajar itu harus menatap, tatap, senyum, bicara. Karena dulu ada juga ternyata Bapak Ibu, saya waktu punya SMP punya guru, kalau ngajar nggak berani menatap murid. Jadi ke langit-langit belakang itu. Nah ini nggak benar. Ya, jadi public speaking itu harus tatap audiens, senyum, dan bicara dengan jelas. Ini bahasa tubuh termasuk. Nah, bicara dengan jelas itu sebetulnya ada video, tapi ternyata tadi di tes suaranya nggak muncul Bapak Ibu. Ini ada orang suruh mengucapkan kalimat in the beginning, tapi dia sangat kesulitan. Kedengeran Bapak Ibu suaranya? Enggak. Enggak. Enggak Tidak ya? ada suara, Oke, Pak. kita lewat saja. Videonya lewat. Lanjut, Pak. Intinya bicara itu harus jelas. Nah, sekarang kita sampai ke matematikanya ini. Cara bagaimana itu menyenangkan dalam konteks matematika. Nah, ini akan saya perkenalkan beberapa trik dan yang disebut saya magic ya. Kertasnya sudah disiapkan Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Udah. Sering. Math Magic. Oke, bagian 1. Saya menyebutnya dengan Anda dan saya. Oke. Judulnya Anda dan saya. Nah, ini harus kita lakukan semua Bapak Ibu, saya dan Anda masing-masing memilih satu bilangan bulat antara 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9. Silahkan dilakukan Bapak Ibu. Udah. Dipilih, kemudian di layar ada kertas warna merah ya. Ya. Itu hanya menggambarkan kertas, Bapak Ibu nulis di kertas angka atau bilangan yang Bapak Ibu pilih. Tuliskan yang besar Bapak Ibu. Tuliskan bilangannya yang besar, nanti kita akan mainkan itu. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Pilih satu bilangan, tulis di kertas. Nah, ini sekarang khusus Bapak Ibu, khusus Anda, setelah memilih satu bilangan, kemudian kalikan dengan 2. Prosesnya langsung ya, silakan. Bilangan yang tadi Bapak pilih kalikan dengan 2. Hasilnya tambah dengan 2. Sudah. Udah. Mudah ya. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 5. Sudah. Oke, yang lain ikuti. Kalikan dengan 5. Hasil akhirnya dikurangi dengan 4. Sudah. Oke, sekarang ini saya pause apa di stop dulu, Din?
share-nya. Lanjut. Saya ingin menampilkan wajah-wajah Bapak Ibu semua. Di stop ya, Din? Stop dulu, Pak. Stop dulu share ya. Dulu. Iya. Nah, Share. oke. Sekarang Bapak Ibu silakan perhitungan tadi hasilnya tentu, dan Bapak Ibu di awal memilih bilangan beda-beda kan? Ya. Hasilnya beda-beda. Jangan ditunjukkan ke saya hasilnya. Hasilnya jangan di-share. Tanya saya akan bagaimana tahu semua yang Bapak Ibu hitung gitu. Nah, caranya saya hanya memerlukan Bapak Ibu menunjukkan bilangan awal yang dipilih. Bilangan awal yang dipilih antara 1, 2, sampai atau dengan 9. Coba, sudah belum? Sudah. Tunjukkan. Tunjukkan, coba tunjukkan. 9. Hasil perhitungannya ya. Bilangan awal coba tunjukkan. 9. Semuanya. 8. Oke, sudah kelihatan 8. Terus yang lain mana? 7. Di kertas begini coba. Nah, 8. ada yang 8. Ada yang 3. Pokoknya 1. Apa yang 6. Ini jangan Hasilnya belakangnya 6 semua ya, Pak? Ini apaan coba ini? lihat dulu. Sekarang perhatikan. Tadi yang 8 siapa tadi? saya Pak? Contoh 1 ya. Hostnya dong, hostnya ini ada yang share. Ada yang share itu. Ini share siapa ini? Apa? 8 Pak. Siap, share-nya yang share ditutup nih. Siapa tuh? Setiawan Ian tuh. 8. Coba lihat. Oke. 2. Saya sampel ambil yang 8 dulu ya. Yang 8 lihat. Yang 8. 6. Oke. Saya akan ambil bilangan yang 8 ini. Kelihatan? Ini contoh 1, nanti yang lain juga sama. Ini bilangan yang Bapak Ibu pilih tadi ya. Saya tadi kan sudah juga memilih kan? Saya memilih ini. Berapa ini Bapak Ibu? 6. Oke. Ini kan saya nggak tahu perhitungannya Bapak Ibu. Coba sekarang lihat ini. Suaranya, Pak. Berapa ini? Ini berapa ini? 6. Suaranya jelas tidak? 6, 86. 86. Iya, betul. 86. 86. Mic-nya Pak Kono nggak nyala. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Ini pilihan saya tadi. Sekarang kalau digabung, apakah ini menjadi hasil perhitungan yang memilih angka 8? Benar, Coba lihat. 86. Iya benar. Benar ya? 86. Oke. Sekarang yang memilih yang lain coba. Yang memilih 4 ada nggak? 2. 2. 7. 3 dong, Ini Pak. 2. Ini 2. Betul. Ini saya yang memilih. Apakah hasilnya begini? Nah, semua jawabannya. Yang memilih 2? 2. Semuanya 6 ya Pak. Yang memilih 2? Iya Pak, betul 26. Betul tidak? 6, Pak. Tidak kelihatan Pak Kono, kasih naik sedikit.
Kelihatan tidak? Tidak kelihatan Pak Kono. Kurang naik Pak Kono. Tidak kelihatan, kurang naik. Ya. Nah, apakah yang memilih 2 hasilnya ini? Iya, betul. Yang memilih 7. 76 ya Pak hasilnya. Oke. Iya, benar. Nah, ini dia. 3 berarti 36 ya Pak ya. Jadi ini memang secara magic saya bisa menebak semua yang Bapak Ibu pilih berapapun angkanya. Ulangi magicnya tadi, Bagaimana Pak. menemukan angka 6 Pak Kono? Nah, rahasianya Bagaimana dapat 6? Rahasianya seperti apa? Oke, kembali ke ini. Kepala. Ini ya. Tadi ini. Kita beri judul You and Me. You and me. Jadi ini hasilnya, contohnya untuk yang 8, bilangan Anda gitu ya. Ya. Dan ini pilihan saya tadi. Jadi kalau digabung jadi angka 86. Bagi yang memilih 7, 7 bisa menebak semua. Coba diundur ulang, Pak, perintahnya tadi, Pak. Oke. Ulang perintahnya tadi, Pak. Ulang lagi dari awal. Tar. Perintahnya diulang, perintahnya. Perintahnya ya, ini. Tambah 2 Tambah 2 kali 5 kurang 4. Hasil akhir kurang 4. Angka pertama itu angka pilihan kita ya, Pak. Bahkan dengan 2. Rata-rata Sesuai pilihan Bapak Ibu. Saya Dan 6 itu semua untuk semua ya. Anda Oh iya. 10x tambah 6. 10x tambah 6 satuannya 6. Kan hasilnya belakangnya 6. Wah, ini luar biasa. Berhasil mencontoh magicnya Pak Kono. Yang terakhir saya ganti 2. Yang terakhir saya ganti 2 jadi belakangnya pasti 8. Boleh. Itu yang saya harapkan. Ya, jadi ini hasil contoh yang bilangan Anda 8 pasti jadi 86. Yang angkanya milih 7, 76. Jadi ada angka tetap ya. Iya. Dan angka tetap inilah yang saya pilih gitu. Ini triknya. Oh, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu milih apa saja, itu belakangnya saya gabungan dengan 6, pasti hasilnya. Nah, kita akan lihat rahasianya magic ini. Jadi ini kuncinya bilangan Anda dan bilangan saya. Bagaimana cara kerjanya? Ini rahasianya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah ketemu ya? Sudah ketemu perhitungannya. Nah, oke. Cara kerjanya akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Pakai iklan. Iya, iklan apa ini? Iklan lagi. Ini iklan yang membiayai pelatihan. Iya, ini iklan beneran ini. Jadi LPMP itu punya jurnal Bapak Ibu, namanya Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan. Ini sedang menerima naskah untuk diterbitkan. Nah, itu silakan. Ini beneran Bapak Ibu. Jadi ini iklan beneran ini ya. Sampai 17 Juni. Akan dipilih 30 artikel. Ya, nanti dari sekian banyak yang masuk. Sudah dicatat ini iklannya? Sudah. Itu alamat
alamat emailnya. Jadi nanti yang terpilih Bapak Ibu itu akan mendapat pendampingan dari Mitra Bestari yang kita ambil dari UNJ, dari para dosen lah Bapak Ibu. Ya, itu akan dibimbing yang terpilih. Bagaimana naskahnya supaya ya. Cukup iklannya? Ya. Dicatat. Di screenshot aja. Ya, silakan difoto apa Ya, difoto saja. Foto aja, foto. Pakai HP. Screenshot. Kalau guru honor itu kasihan hanya baru kurus DP guru. Kalau ASN, nah baru dia mau ini begini. Oke, cukup? Cukup. Ada iklan kedua. Ini saya punya tiket 2. 2 tiket gratis. Pesawat dari Jakarta ke Jogja PP. Bapak Ibu semua punya peluang, ya. Caranya ikuti terus webinar ini atau babaring ini sampai selesai. Ada 2 tiket. Siapa berminat? Saya. Berminat. Ya, silakan. Pesawatnya ini. Corona pesawat anti corona. Oh enggak Pak, serem. Gratis. Emprit itu. Emprit. Oke ya, ini iklan. Nah, kita akan melanjutkan cara kerjanya, ya. Cara kerjanya tadi sudah ada yang menemukan, tapi ada 2 cara. Yang pertama ini Bapak Ibu rumusnya. Nomor Anda kali 2 ditambah 2 kali 5 dikurangi 10 min nomor saya. Nah, kan tadi judulnya Anda dan saya. Ini rumus pertama. Contoh. Tadi nomor Anda 4, misalkan nomor saya 6. Ya, dimasukkan aja ke situ. 4 kali 2 ditambah 2 kali 5 dikurangi 10 min 6. Hasilnya 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 5 10 kurangi 6 4. Jadi 50 kurangi 4 berapa? 46. Nah, 46 itu 4 nomor Anda, 6 nomor saya. Iya nih. Udah ketangkap ya? Ini rahasia magic tadi. Lanjut. Lanjut, Pak. Ada yang kedua, tadi yang sudah disemukan juga. Secara matematis, misalkan Bapak Ibu atau Anda memilih bilangan Y, yaitu 1 sampai 9. Kan tadi dikalikan dengan 2, maka 2Y. Ditambah dengan 2, jadi 2Y tambah 2. Ini rumus saya. Dikalikan dengan 5, 2Y tambah 2 kali 5. Kalau ini dikalikan diuraikan, 2Y kali 5, 10Y. 2 kali 5, 10. Jadi 10Y ditambah 10. Terakhir, kurangi dengan 4. Jadi 10Y tambah 10 kurangi 4. 10Y tambah 6. Jadi inilah angka tetap 6. Y-nya pilihan Bapak Ibu. Yang milih 1 berarti 10 tambah 6. Yang milih 2, jadi 10 kali 2, 20. Ya, yang memilih tadi 4, Anda memilih 4, maka 10 kali 4 tambah 6, 46. Nah, ini cara yang kedua.
Kalau Y-nya ganti X, ya Bapak Ibu sekalian 10X ditambah 6. Ini rahasianya. Nah, tadi Bapak Ibu yang saya berharap bisa ngembangkan, tinggal 6-nya mau jadi berapa? Gitu. Iya. Tadi ada yang menemukan berapa Pak? 4 ya? 2, ya. Oh 2. 2-nya boleh. diganti, 4-nya diganti 2. Jadi 8 angka tetapnya. Silahkan ya. Jadi angka tetapnya mau dibuat berapa itu dari atas, mau dia ganti berapa Y. Ya, ini yang maksud dengan pengembangan. Ini hanya contoh sederhana, tapi bagi anak-anak tentu ini sangat menakjubkan, bisa menebak semua angka atau perhitungan dari Bapak Ibu ya. Oke. Ini magic yang pertama. Judulnya apa tadi? You and Me. Oke, ya, ini magic. Penerapan ya. di atas 9 bisa Pak Kono. Nah, silakan kembangkan Pak. Ini hanya supaya hitungnya sederhana. Jadi saya hanya membatasi. Makanya silakan kembangkan. Mungkin untuk tingkat SLTA ya tidak sederhana inilah angka-angkanya ya Pak ya. Supaya agak lebih menantang. Gitu. Monggo dikembangkan. Nah, yang kedua. Ini polanya sedikit berbeda. Karena nanti lihat siapa anak-anak kita. Ya. Sama, ikuti aturannya. Sebuah pilih sebuah bilangan. Kita dengan tadi 1 sampai 9, kita tentukan misalnya begini. Pilih sebuah bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Kita tentukan nih. Dan caranya memaparkan begini. Ini cara penyajian saja, Pak. Membantu anak-anak. Setelah itu kalikan dengan 2. Bilangan tadi, bilangan ini kalikan dengan 2. Jadi yang milih 2 jadi berapa? 4. Yang milih 3 jadi 6. Nah, saya sajikan ini supaya mempermudah saja. Misalkan, nah ini hasilnya dari pilihan pertama dikalikan dengan 2. Jadi yang 2 jadi 4, yang 6 jadi 8. Gitu. Kemudian ditambah dengan 14. Nah, hasilnya masing-masing ini. Kita kan tetap tahu anak milih yang mana kan kita tidak tahu. Tapi artinya ini hanya membantu saja. Cara penyajian. Ditambah 14. Hasilnya dibagi 2. Ini hasilnya masing-masing setelah tadi dibagi 2. 18 jadi 9 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10 dan seterusnya. Ini membantu. Hasil akhir dikurangi bilangan awal. Bilangan pertama memilih dari 2, 3 sampai dengan 9. Nah, tentu kita ingin menunjukkan kepada anak-anak kita tahu hasilnya. Berapakah hasilnya? Nah, gitu. 7. Ini Bu Guru kelas matematik langsung tahu ya. 7. Jadi ini polanya berbeda dengan yang tadi. Ini hanya seperti ini. 7. 7 betul. Yang lain? 7. Jeng jeng jeng. Nah, ini dia hasilnya ya. Saya bisa menebak semua hasilnya 7. Nah, anak-anak itu amazing bagi anak ini. Amazing. Bagi kita tentu biasa. Tapi ini pola penyajiannya berbeda dengan yang tadi ya. Dan ini sederhana karena bicaranya hanya orang Jawa bilang pipolondo. Ping, poro, lan, sudo. Kalau bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu? Kali bagi. Nah, kabataku. Tambah kurang. Kali bagi tambah kurang. Kabataku. Jadi ini memang sederhana. Nah, sekali lagi untuk yang mungkin SLTA bisa lebih menantang lah. Nah, sekarang cara kerjanya tadi seperti apa? Sepertinya polanya sama. Jadi, misalkan dipilih Y, kalikan 2, 2Y. Ditambah dengan 14, jadi 2Y tambah 14.
jadi Dibagi 2. Oke, hasilnya dibagi 2. Kurang 3. Nah, hasilnya adalah Y plus 7. 2Y bagi 2, Y, 14 bagi 2, 7. Jadi ini Y plus 7. Jadi berapapun, karena masih dari Y plus 7, terakhirnya apa tadi? Dikurang Y. Dikurangi dengan bilangan awal. Nah, awalnya tadi memilih Y. Yang dipilih kan Y ya? Iya. Ya. Nah, berarti 7. Y plus 7 dikurangi Y, hasilnya 7. Jadi berapapun pilihannya, hasilnya 7. Itulah amazing. Ya, ini sekali lagi hanya perhitungan sederhana. Mungkin bagi yang pendidikan SMP masih amazing ya. Tapi kalau SLTA mungkin sudah harus lebih kompleks lah gitu Bapak. Ya, SD lebih sangat ya, berguna, mungkin Pak. untuk level SD mereka masih amazing lah gitu ya. Tapi artinya pola seperti ini kan tidak lama kalau dipraktekkan, itu di awal sebagai pembuka itu menjadi tantangan bagi anak. Apalagi caranya rahasianya itu diberikan pertemuan berikutnya, Pak. Bapak Ibu. Jadi caranya hari ini kita akan menyajikan suatu hal yang amazing, tapi rahasianya akan kita berikan pertemuan berikutnya. Nah, ini kan menjadi penasaran anak-anak. Lalu akan menanti gitu, Pak. Ini satu trik bagaimana kita menyajikan sesuatu yang membuat penasaran, tapi dibukanya berlanjut pada pertemuan berikutnya gitu. Rahasianya. Ya, ini cara-cara bagaimana menyajikannya. Perhitungannya sekali lagi disesuaikan dengan jenjangnya, ya, jenjang. Oke, itu magic kategorinya. 7 tadi ya. 7. Sekarang mari lihat yang ini. Atau Bapak Ibu coba, saya kira bisa ya. Ini. Wah. Coba lihat. Ini saya hanya ganti dengan kalikan 3 tambah 15. Hasilnya bagi 5 3. hasilnya. Hasilnya 7 juga. 5. Yang lain? Hasilnya 5. Tulis dia Bapak. 15 bagi 3 kan. 5 ya? 5. Sanuri tulisan hasilnya 5. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini ya? Ya. Ini Bapak. Lihat. Itu yang saya sebut dengan amazing, magic ya. Bagi anak-anak tentu level tertentu tidak menjadi magic, tapi bagi anak-anak yang kelas dasar lah gitu ya, pendidikan dasar di SMP awal itu sesuatu yang mengagumkan. Kok bisa begitu. Nah, tadi penyelesaiannya atau rahasianya dibuka di pertemuan berikutnya sehingga anak menjadi penasaran. Oke, sekarang kita bicara tentang trik. Tentu ini pun hanya contoh beberapa yang sederhana. Harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lebih jauh lagi sesuai dengan jenjangnya. Ya, kita bicarakan trik. Cara cepat dan smart. Nah, saya mengutip ini smart itu, bekerja smart itu bukan bicara hanya sekedar kerja keras, ya, tetapi how much you get done. Jadi seberapa banyak yang dapat dilakukan. Nah, biasanya kalau seberapa banyak terkait dengan kecepatan. Kecepatan. Jadi ini smart. Nah, kita akan lihat triknya. Perkalian dengan 11. Ya, ini mungkin di tingkat SLTA kalau sudah diberikan nggak lagi masalah, tapi saya kira bagi yang belum ini menjadi menolong. Tentu kalau hanya satu angka, 3 kali 11 hasilnya 33,
7 kali 11, 7. Jadi bilangannya hanya seolah di double. Ya, jadi 3 ya 3, 3. 7, 7, 7. 8, 8, 8. Gitu kan kali 11. Secara umum, kalau Y kali 11, ya hasilnya Y. Y-nya bilangan bulat. Sekarang kalau yang 2 angka atau 2 digit, ini 154. Ini yang akan diperlihatkan kepada anak yang memang belum paham ya, untuk level SLTA barangkali sudah paham, apalagi Bapak Ibu. Cara lama kan Bapak Ibu, cara yang biasa yang memang dipakai di seluruh dunia, itu kan seperti ini. Ini pernya geser sedikit ini. Kalau Bapak sudah apa langsung tulis di situ Bapak, akan tulis Pak penama. Jadi ini sebetulnya pernya agak mundur ke bawah harusnya ya. Tanda pernya itu harusnya itu 14. Turun. Ya, kurang turun. Ini geser tadi. Ini cara lama berapa langkah nih Bapak Ibu? 3 langkah. 3. Ya, yang jelas lumayan panjang ya. Iya. Tetapi Panjang. dengan Iya cara Pak. ya, Tapi ini khusus perkalian 11 saja Pak kan? ya, maksudnya ini hanya menunjukkan cara biasa, cara lama yang dipakai selama ini. Tapi dengan cara yang smart, Ditambah. itu seperti ini. Contoh ya, 14 kali 11, itu hasilnya tulis 1, 4 di bawah. 4, Kemudian 1 dan 4 ini dijumlahkan. Ditaruh di tengah. Jadi seperti ini. Ini 1, 4-nya dijumlahkan, jadi 5 ditaruh di tengah. Dan proses 1 tambah 4-nya tentu di kepala. Sehingga hanya 1 langkah boleh dikatakan. Siap. Ini yang dimaksud ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu ini tidak aneh, tapi bagi anak-anak khususnya yang pendidikan dasar, ini sesuatu yang cara cepat sekali. Gitu. Cara mudah. Cara cepat. Contoh lain. 63 kali 11. 63 ditambahkan saja tengahnya jadi berapa? 693. 693. Ya. Jadi 6 tambah 3, 9, 9 taruh di tengah. Jadi menjadi 693. Nah, ini cara cepat ya. Sekali lagi bagi anak-anak ini mungkin apalagi yang belum pernah diperkenalkan, Ya, ini cara perkalian cepat, 11. cara smart dengan perkalian 11. Silakan Bapak Ibu, tentu kalau bagi Bapak Ibu cepat ini ya. 25 kali 11. 275. Ya, jadi 2 tambah 5, 7, 7 taruh di tengah. Jadi 2, 7, 5. 42 kali 11. 462. 462. Oke lah Bapak Ibu, saya kira smart sudah. Nah, cara berikutnya, bagaimana kalau jumlahnya itu lebih dari 9? Nah, kita lihat ini contoh. 67 kali 11, sama caranya, 67 ditulis dan dijumlahkan. Kan 13 ya? Ya. Kita lihat ini lebih dari 1 angka. Nah, tentu di dalam pikiran, 13-nya ini taruh di tengah. Langkah berikutnya, puluhannya atau 13, satunya itu ditambahkan ke angka 6. Jadi tinggal di tengah, tinggal menjadi 67 kali 11 itu 737. Harapannya prosesnya sekali lagi di kepala. Gitu. Jadi ini kalau lebih dari 1 angka. Jadi angka yang pertama ditambahkan ke kiri. Dengan cara yang sama, ini 89 kali 11. 9. 8 tambah 9. 9, 7, 9. 17. 9, Satunya 7, ditambah 9. ke 8. Ya, jadi menjadi 9, 7, 9. Ya. Jadi ini cara cepat dan istimewa untuk bilangan 2 angka dikalikan 11. 95.
85 kali 11. 935. 35. Oke, 39 kali 11. 429. 429. Ini harapannya bisa dijawab oleh anak-anak kita. Jadi tidak usah susun ke bawah yang panjang itu. Ya. Tentu ini harus lewat latihan bagi anak-anak. Latihan dengan berbagai angka. Ini trik pekerjaan sederhana untuk, saya kira ini bukan satu-satunya cara ya, Bapak Ibu silakan. Ini hanya. Boleh menanggapi Pak Kono? Oh, nggih, monggo. Oke, terima kasih waktunya. Halo? Ya, monggo Pak. Beberapa kali saya menyampaikan seperti ini kepada anak didik saya. Kebetulan anak didik saya adalah SD, Bapak. Iya. Memang sangat menarik dan menantang. Namun ketika mereka harus menggunakannya pada kegiatan ulangan atau ujian, ternyata mereka kembali kepada cara lama mereka, Bapak. Oh, jadi artinya seperti itu. Artinya belum berani mungkin Pak ya menggunakan cara cepat, atau apa ini kendalanya? Kelamaan belajarnya, belajar dengan cara lama. Bawah sadar cara mereka kebanyakan belajar menggunakan cara lama sehingga ketika cara baru ini kayaknya tersisih begitu. Iya, betul. Jadi ketika mereka menghadapi soal langsung pakai cara yang biasa lama yang sudah dari awal mereka dapatkan begitu, Bapak. Iya. Terima kasih. Artinya ini masalah dorongan dari kita untuk meyakinkan bahwa cara ini bisa dipakai gitu Pak. Itu mungkin yang perlu kita tumbuhkan. Iya, betul. Itu yang memang ini hanya bilangan-bilangan khusus Pak Kono, tetapi betul, ketika mereka ujian ya ketemu bilangan yang berbeda, iya pakai cara lagi. Tapi artinya padahal polanya bisa digunakan ya. Pada saat di ice breaking kan atau dicobakan ya lancar sekali ya mereka. Nah itu saya kira ini situasi yang membuat mereka belum berani atau lupa cara cepat atau apa, ini harus dicari Pak. Karena kan sah-sah saja ketika ulangan kita anak menggunakan cara yang mana itu sebetulnya kan sah-sah saja. Termasuk cara cepat. Hanya ini yang harus dicari masalahnya apa sebenarnya. Kok kembali ke cara lama gitu. Justru mestinya harapannya ketika ulangan itulah karena diburu waktu, dibatasi waktu, anak bisa menggunakan yang smart ini sebenarnya. Saya kira ini harus dicari bersama permasalahannya karena secara teknis perhitungan mereka ketika ice breaking kan bisa kan Pak ya? Bisa. Ya, jadi ini masalahnya mungkin semacam paradigma atau apalah mungkin ini harus dicari Pak. Harus dicari. Atau pemikiran anak-anak tertawan dengan hal-hal lama itu, kebiasaan lama yang diberikan guru-guru sebelumnya. Saya kira itu ini PR kita, artinya secara teknis mereka mengakui lebih cepat, menyenangkan gitu kan. Tetapi kenapa kok ketika bertarung sesungguhnya jurus ini kok tidak dipakai gitu kan Pak ya? Ini harus dicari. Betul. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Oke. Ini yang kedua. Bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu bilangan berpangkat 2. 2 angka. Jadi ini puluhan. Dengan satuannya 5. Ini trik untuk mengerjakan bilangan kuadrat. Ini contoh 15 itu bilangan 2 angka. Dikuadratkan berarti kategori bilangan kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? Nah ini kalau hafal tentu hasilnya 225. Betul ya Bapak Ibu? Kita ingin membawa ke anak-anak bukan hafalan tetapi cara cepat gitu. Karena ini termasuk yang bisa dilakukan triknya. Nah caranya seperti ini. Kita tahu kalau hafalan oke lah 225 anak kalau hafal syukur lah sampai nanti semua puluhan 95 kali kuadrat berapa. Nah caranya tentu cara mudahnya gini. 15 itu 15 kuadrat. Satunya dikalikan bilangan di atasnya, bilangan bulat di atasnya. Tentu 1 kali
2. 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, 1 kali 2 itu berapa? 2. Nah, 2, 25. Begitu, Pak. Kembali. Contoh lain. 35 kuadrat. 3 kali. Caranya 3 kali angka di atasnya. Jadi 3 kali 4. 25-nya dari 5 kuadrat. Sehingga hasilnya 1225. 1225. Itu Bapak Ibu yang triknya. Jadi pokoknya ingat angka pertama itu berapa dikalikan dengan bilangan bulat di atas. Tentu ini bisa. Berapa ini Bapak Ibu? 4225. Nah, begitu. Cepat kan? Jadi 6 dikalikan 7 di atasnya. 6 kali 7, 42. 5 kuadrat, 25. Jadi 42. Jadi cepat ini Pak. 85 kuadrat. 5625. 8 kali 9. 7225. 5 kuadrat, 25. Nah, ini tidak hafal. Jadi 95 artinya 2 angka ini anak bisa cepat. Jadi bilangan pertama dikalikan dengan bilangan di atasnya, 5 kuadratnya 25. Selalu 25. Ini istimewa untuk bilangan kuadrat 2 angka dengan satuan 5. Bapak Ibu saya kira itu. Trik yang ketiga. Ini ada yang siapa yang share ini? Nanti sharing ya Pak. Nggak kelihatan ya Pak Prono. Ya waktu ini. Ora, pelanti error kafe. Kan. Oke, yang ketiga Pak. Ini satu lagi nih. Perkalian antar bilangan 2 angka. Halo. Masih bersama saya? Masih Pak. Iya Pak. Ini contoh perkalian antar bilangan 2 angka. Jadi puluhan dengan puluhan. Contoh ini Pak. Ini cara lama. Kan seperti ini ya. Cara biasa nih. Cara biasa seperti ini. 12 kali 14 ya 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Terus 2 kali 1, 1 kali 1. Hasilnya dijumlahkan. Akan menghasilkan 168. Ini cara biasa lama dan ini memang di seluruh dunia menggunakan ini. Nah kita akan menggunakan cara lain yang diyakini lebih cepat. Contoh. 12 ini 12 kali 14. Caranya Bapak Ibu, bilangan puluhan kali puluhan, satuan kali satuan. Ini 1 kali 1 kan 1. Yang awal ini Bapak Ibu. Puluhan kali puluhan ini kan ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 4, 8. 6 diperoleh dari mana? Ini harapannya langkah ketiga ini ada di kepala. Silang. 1 kali berapa Bapak Ibu? 4 ditambah 2 kali 1. Berapa ini? 2. Jadi 1 kali 4, 4 ditambah 2. 6. Langsung taruh di tengah. Gitu. Oh, gitu. Jadi langsung ketemu. Jadi puluhan kali puluhan, tetap 1 kali 1, 1. 2 kali 8, 2 kali 4, 8. Nah yang tengah ini, 8. itu prosesnya 1 kali 4 ditambah 1 kali 2. Jadi 6 kan? Iya. 6 taruh di tengah. Nah, sudah jadi langsung. Sama dengan yang ini.
Oh iya ya. Sederhana ya? Ya. Iya, Pak. Contoh lain. Dengan cara yang sama, tetapi ini jumlahnya yang di tengah lebih dari 1 angka. Perhatikan ini. 1 kali 1, 1. Ini ya, 1 kali 1, 1. 3 kali 6 berapa? 18. 18, tulis 8, satunya di sini coret-coretan ini Bapak Ibu nih. Ya. Nah, kemudian silang, lihat. 1 kali 6 ditambah 1 kali 3 berapa? 9 kan? 9. Tambah 1 di sini nih. 10. Jadi 10. 10 taruh di tengah. Nah, seperti tadi waktu bilangan 11, ini dijumlahkan. Nah, 1 tambah 1. Sehingga hasilnya berapa hasil akhir? 208. 208. Nah, jadi ini harapannya langkah yang 3, bahkan langkah 1, 2, dan 3 ini adanya di kepala saja, Pak. Tentu syaratnya anak-anak perkalian satuan itu sudah hafal. Ya, perkalian satuannya sudah hafal. Contoh satu kali lagi. 24 kali 18. 2 kali 1. 2. Ini yang warna putih ya. 4 kali 8. 32. Tulis 2. 3-nya disimpan di sini nih di atas dikit. Pengingat saja. Baru disilang. 2 kali 8. 16. Tambah 1 kali 4. Ditambah 3. 23. Nah, ketemu 23. 432. Nah, 32 ditambahkan. Di tengahnya 32. Ini cara cepat dibanding cara yang lama yang langkahnya banyak. Ya, ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi mungkin untuk yang level SMA sudah banyak yang memahami, tapi harapannya menjadi inspirasi untuk anak-anak terutama yang pendidikan dasar. Nah, coba ini. 36 kali 17. 36 kali 17. 3, 2, 4. 3 kali 1 tadi kan 6 kali 7. 612. 612. Betul. Oke. 612. Nah, yang bawah. Dua empat 31 3 12 15 12. Oke, jadi yang pertama kan angkanya 12 tuh. 12 jadi 15. Ya. Ini trik bagaimana perkalian yang cepat dan harapannya ketika ulangan dipakai gitu karena kan berburu dengan waktu kalau. Nah, saya kira itu Bapak Ibu karena memang waktunya juga cukup sore. Harapannya ini membawa bisa menggugah inspirasi Bapak Ibu untuk lebih mengembangkan sesuaikan dengan jenjangnya ya Bapak Ibu. Ya, jenjangnya disesuaikan dan Bapak Ibu kita mencari pengayaan supaya lebih baru dan seterusnya itu banyak. Browsing di internet silakan Pak. Ini ada pesan sebelum ditutup. Jangan takut salah. Ini. Kenapa? Kata siapa ini Bapak Ibu? Einstein. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak akan pernah mencoba hal baru gitu. Karena itu tadi takut aja mau ini takut, mau ini takut. Nah, ini termasuk ke anak kita. Kalau sudah diberikan cara cepat, jangan takut itu menjadikan kesalahan. Nah, jangan takut salah, nggak apa-apa. Gitu. Ya, kita semua lah. Ada lagi pesan belajar sepanjang hayat.
never stop learning. Ya, jangan berhenti belajar. Termasuk sore ini tentu kita sebetulnya lagi belajar bersama, Bapak. Makanya judulnya berbaring. Belajar bersama dalam jaringan. Dalam jaringan. Berbaring. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya berharap saya hanya memicu dengan sederhana trik-trik yang memang mudah, tetapi tentu bagi anak ini terutama anak-anak pendidikan dasar ini sangat amazing, mengagumkan. Nah, tentu dalam kenyataan Bapak Ibu kan berbagai macam latar belakang mengajarnya. Ini harapannya polanya bahwa di pembukaan itulah menentukan anak itu selama 1 jam, 2 jam belajar itu akan enjoy atau tidak ditentukan di awal, di pembukaan. Makanya itu silakan magic apa yang digunakan atau cara membukanya apa yang tadi saya sudah kemukakan, silakan dikembangkan. Ya, sesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu tentunya. Dan ini sekarang ini berserakan di mana-mana di media sosial yang Bapak Ibu bisa upgrade pengetahuan Bapak Ibu, bisa download, itu memperkaya kita, ya, memperkaya kita sekaligus juga kita menjadi baru terus bagi anak, ya, yang kita perkenalkan di awal. Harapannya dengan kesan pertama yang menggoda itu membuat Anda disenangi oleh anak-anak sehingga akan selalu ditunggu trik-trik berikutnya. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi tentu saya masih banyak kekurangan, kita hanya belajar bersama, sharing. Mohon maaf bila ada kekurangan, tetapi sangat berterima kasih atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu, ya. Terima kasih, mudah-mudahan waktu kita bisa ketemu lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.